Halo, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kami untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Mapping Application to Parallel and Distributed System yang beranggotakan saya, Claudia Angelita Siagian, dan rekan saya, Randy, beserta Fernanda Irmansyah. Langsung saja, saya akan mempresentasikan berkaitan dengan judul tema saya. Saya akan mempresentasikan dengan subtema Network Based and Distributed System. Sebelum masuk ke bagian selanjutnya, tentunya kita perlu tahu nih, apa sih sistem terdistribusi itu? Sistem terdistribusi di sini dikatakan adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Jadi, komputer otonom di sini maksudnya adalah komputer yang tidak terhubung ke jaringan tapi tetap bisa berjalan. Jadi, sekumpulan komputer itu tadi, seperti laptop kita, dapat melakukan koordinasi aktivitas dan berbagi sumber daya. Selanjutnya, apa sih keuntungan yang kita dapatkan kalau kita menggunakan sistem jaringan terdistribusi ini? Yang pertama ada incremental growth, di mana kita mudah dalam melakukan penambahan komputer atau komponen. Kemudian yang kedua, reliability. Apabila salah satu komponen kita rusak di dalam jaringan, sistem akan tetap dapat berjalan. Kemudian yang ketiga, distribution, di mana kita bisa saling berbagi kerjaan. Yang keempat ada performance, di mana misalkan komputernya banyak, otomatis beberapa prosesor kan jadi banyak. Nah, ini akan memberikan kinerja yang lebih baik untuk sistem kita. Kemudian yang kelima, sharing data atau resource adalah bagian paling penting di dalam sistem jaringan. Keuntungannya kita bisa saling berbagi hal. Selanjutnya, apa sih permasalahan yang ada di sistem jaringan terdistribusi ini? Yang pertama, ada kesulitan membangun perangkat lunak, seperti bahasa pemrograman yang kita akan pakai apa, sistem operasinya apa, dan lain-lain. Kemudian masalah jaringan. Masalah jaringan di sini karena sistem terdistribusi harus diimplementasikan dalam jaringan komputer, tentunya nanti akan berkaitan dengan jaringan dari segi kita harus berbagi data, gangguan router, gangguan switch, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah masalah keamanan. Keamanan karena kita tadi keuntungannya bisa berbagi resource atau data, otomatis kita akan terhubung ke masalah keamanan ini karena dari segi pencurian data, perusakannya, dan lain-lain. Maka apa saja sih hal yang harus kita perhatikan dalam membangun sebuah sistem jaringan terdistribusi ini? Yang pertama itu ada transparansi atau kejelasan. Di sini ada 7 poin. Yang pertama itu akses transparansi atau berkaitan dengan sumber daya, maka diakses dengan operasi yang sama, sistem operasi yang sama, bahasa pemrogramannya, dan lain-lain. Kemudian ada location atau tempat di mana user tidak tahu keberadaan hardware, software, file, datanya. Kemudian ada migration, di mana apabila terdapat perpindahan dari sumber dayanya tidak mengubah apapun. Jadi ketika sistem kita saat berbagi atau mau memindah sesuatu, itu hanya sekedar pindah tanpa merubah apapun yang ada di dalamnya. Kemudian ada replication, di mana sistem bebas menambah file tanpa diketahui user. Dalam artian, untuk meningkatkan kinerja. Mungkin cara kerjanya sama seperti update Windows. Kemudian concurrency, di mana user tidak akan mengetahui keberadaan user lain di dalam sistem walaupun menggunakan sumber daya yang sama. Kemudian failure, di mana aplikasi harus dapat menyelesaikan proses walaupun ada kegagalan. Dan yang terakhir, poin yang ketujuh yaitu performance, di mana performa beban kerja yang tidak akan menurunkan kinerja sistem.
Kemudian apa hal yang perlu kita perhatikan? Yaitu yang kedua, komunikasi. Komunikasi urutan yang pertama itu infrastruktur jaringan, seperti software apa yang digunakan, interkoneksinya menggunakan apa. Kemudian metode komunikasi seperti model kirim, terima, dan remote. Kemudian selanjutnya itu ada model komunikasi, client server, dan grup multicast, di mana umumnya kalau client server itu seperti komputer kampus, mungkin kita ingin meminta layanan dari si server dan server memberikan layanan tersebut. Nah, di grup multicast itu pengirimannya seperti broadcast, tapi harus ada dalam satu jaringan yang sama. Kemudian yang ketiga itu ada performance and scalability, artinya adalah kinerja dan skalabilitasnya. Dari segi kinerja, faktor yang mempengaruhi itu dari perangkat atau workstation-nya, kemudian kecepatan infrastruktur yang digunakan, dan kefleksibelan dalam pembagian beban kerja. Kemudian dari segi skalabilitas, yang perlu diperhatikan adalah efisiensi, dan ini tentunya berkaitan dengan dana. Semisalkan ada penurunan kinerja karena semakin banyak user, hal ini tentu harus terkontrol dan sesuai, tidak hanya menambah resource dan memakan biaya yang banyak. Seperti itu. Kemudian yang keempat, heterogeneity, di mana aplikasi harus dapat berjalan dalam keberagaman. Jadi di sini tentu kita perlu menerapkan jembatan komunikasi dan proses agar aplikasi beragam ini bisa berjalan walaupun berbeda hardware, berbeda software, device, networknya. Kemudian yang kelima, openness, di mana yang pertama, layanan harus bisa diakses. Tentunya ini yang paling penting, layanan harus bisa diakses. Yang kedua, mudah di dalam penggunaan atau implementasinya. Dan yang ketiga, user dapat melakukan atau menggunakan layanan itu. Kuncinya mungkin perlu yang namanya protokol internet. Kemudian bagian yang keenam itu ada reliability and fault tolerance, kehandalan dan kegagalan yang ditoleransi. Tujuan dalam membangun sistem terdistribusi ini untuk kehandalan sistem kan tentunya. Contoh misalkan mesin mati, sistem tetap bisa berjalan, datanya juga tidak boleh hilang dan lain-lain. Nah, sistem pun harus atau bisa mendeteksi kegagalan itu bisa dengan dua cara. Yang pertama max default, di mana menutupi kegagalan dengan menurunkan kinerja tanpa kehilangan data. Yang kedua, file gracefully, membuat antisipasi kegagalan seperti menghentikan prosesnya langsung tanpa menghilangkan data. Kemudian yang terakhir ada security atau keamanan, ada 3 poin penting, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Tentunya kerahasiaan yang pertama, jadi data yang diakses user haruslah aman. Kedua, berkaitan dengan integritas seperti kelengkapan atau keamanan autentikasi data kita. Dan yang ketiga, ketersediaan di mana data harus selalu bisa diakses layanannya. Nah, jadi gimana sih kita menangani serangan-serangan intrusi di jaringan itu? Di sini ada dua tipe network base-nya, itu ada namanya IDPS atau IDS dan IPS, di mana satunya detection dan satunya prevention. Kalau IDS ini sistem deteksi intrusi, jadi setiap ada serangan ke dalam jaringan atau server, dia diidentifikasi dan outputnya itu peringatan, jadi dia dikasih tahu ke admin. Nah, sedangkan kalau prevention itu sistem pencegah intrusi. Dalam arti ketika dia mendeteksi adanya anomali, dia langsung responsif untuk memblok hal tersebut di seluruh jaringannya. Jadi kalau IDS tadi untuk mendeteksi dan mengirimkan pemberitahuannya ke admin, nah kalau IPS itu pencegahan, jadi dia langsung mendeteksi adanya anomali, nggak akan bisa masuk. Begitu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Randy.
Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang application to architecture mapping. Apa sih arsitektur aplikasi? Arsitektur aplikasi adalah rancangan desain menyeluruh dari sebuah sistem aplikasi beserta infrastruktur pendukungnya untuk dapat melayani kebutuhan bisnis atau pendukung bisnis yang disematkan pada aplikasi tersebut. Arsitektur sebuah sistem aplikasi juga mendefinisikan komponen-komponen utama yang digunakan, interaksi antar komponen, hingga interaksi dengan aplikasi lain dan third party jika dibutuhkan. Menurut Mathiasen pada tahun 2000, architectural design memiliki tujuan untuk menstrukturkan suatu sistem yang menggunakan komputerisasi. Desain ini sangat mempengaruhi dalam seberapa baik suatu sistem seperti dalam kecepatan, keamanan, dan kemudahan dalam dimodifikasi. Arsitektur berfungsi sebagai blueprint suatu sistem. Ini memberikan abstraksi untuk mengelola kompleksitas sistem dan membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi antar komponen. Ada beberapa pola arsitektur aplikasi. Yang pertama, layer arsitektur atau arsitektur berlapis. Seluruh komponen yang ada dalam arsitektur berlapis dibuat dalam bentuk horizontal, di mana setiap lapisan melakukan peran tertentu dalam sebuah aplikasi. Salah satu kelebihan dibanding arsitektur lain adalah arsitektur berlapis memisahkan kepentingan antar komponen yang berada di layer yang berbeda. Yang kedua ada event-driven arsitektur atau arsitektur berbasis acara. Arsitektur berbasis acara relatif kompleks dan sulit untuk diterapkan karena sifatnya yang didistribusikan secara tidak sinkron. Untuk menerapkan arsitektur ini, harus mempertimbangkan ketersediaan proses jarak jauh, kurangnya respon, dan koneksi ulang jika terjadi kegagalan. Yang ketiga ada space-based arsitektur. Pola arsitektur berbasis ruang, terkadang disebut sebagai cloud architecture pattern atau pola arsitektur awan, dirancang khusus untuk mengatasi dan memecahkan masalah skalabilitas yang ekstrim dan konkurensi. Pola ini juga berguna untuk aplikasi yang volume penggunanya tidak dapat diprediksi. Selanjutnya ada microkernel arsitektur. Arsitektur mikrokernel, kadang disebut sebagai arsitektur plug-in, adalah pola untuk menerapkan aplikasi berbasis produk yang mana dikemas dan tersedia untuk diunduh dalam versi produk pihak ketiga. Arsitektur mikrokernel terdiri dari dua jenis komponen arsitektur, yaitu sistem inti dan plug-in modul. Sistem inti dari pola arsitektur mikrokernel hanya berisi fungsionalitas minimal yang diperlukan untuk membuat sistem operasional. Sekian saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fernanda Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang contoh dari paralel dan distribusi sistem. Sebelum masuk ke paralel sistem, itu ada yang namanya serial system. Seperti yang terlihat pada gambar, pada serial system ini instruksi-instruksi komputer dieksekusi secara berurutan satu demi satu pada sistem prosesor tunggal. Kemudian, pada paralel system, itu masalah dipecah menjadi bagian-bagian terpisah yang dapat diselesaikan secara bersamaan. Kemudian selanjutnya setiap bagian dipecah menjadi serangkaian instruksi dan instruksi dari setiap bagian dijalankan secara bersamaan pada prosesor yang berbeda. Selanjutnya itu distribusi sistem. Sistem terdistribusi adalah lingkungan komputasi di mana berbagai komponen tersebar di beberapa komputer atau perangkat komputasi lainnya di jaringan. Perangkat ini membagi pekerjaan, mengordinasikan upaya mereka untuk menyelesaikan pekerjaan secara lebih efisien daripada jika satu perangkat bertanggung jawab atas tugas tersebut. Sistem terdistribusi telah berkembang dari waktu ke waktu, tetapi implementasi yang paling umum saat ini sebagian besar dirancang untuk beroperasi melalui internet seperti cloud. Di sini terdapat arsitektur distribusi sistem, yaitu tentang client server. Pada sistem terdistribusi ini, jenis sistem melibatkan banyak komputer jaringan yang berinteraksi dengan server pusat untuk penyimpanan data, pemrosesan, atau tujuan umum lainnya. Selanjutnya itu penggunaan sistem paralel dan terdistribusi. Pada sistem terdistribusi biasanya terdiri dari jaringan komputer, sedangkan pada paralel terutama menggunakan beberapa prosesor.
Kemudian pada sistem terdistribusi digunakan untuk berbagi sumber daya, sedangkan pada paralel digunakan untuk performa tinggi. Kemudian pada distribusi digunakan untuk konsistensi dan ketersediaan, sedangkan pada paralel digunakan untuk konkurensi. Kemudian yang terakhir yaitu pada distribusi dirancang untuk mentolerir kegagalan, sedangkan pada paralel itu dirancang untuk perhitungan besar. Selanjutnya itu contoh penerapan dari sistem terdistribusi dan sistem paralel. Yang pertama yaitu ada bidang keuangan dan perdagangan, yaitu seperti munculnya perbankan digital dan e-commerce yang mendukung sistem penyebaran informasi untuk keuangan pasar. Kemudian yang kedua di bidang masyarakat, yaitu seperti pertumbuhan World Wide Web sebagai gudang informasi dan pengetahuan. Kemudian munculnya jejaring sosial melalui layanan seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Kemudian pada bidang industri kreatif dan hiburan, itu semakin pentingnya konten yang dibuat pengguna melalui situs-situs YouTube, situs-situs seperti YouTube. Kemudian ada munculnya game online sebagai bentuk hiburan yang baru dan sangat interaktif. Kemudian di bidang pendidikan itu adanya e-learning atau lingkungan belajar virtual. Kemudian adanya dukungan untuk pembelajaran jarak jauh dan kolaboratif atau berbasis komunitas. Kemudian pada bidang kesehatan yaitu meningkatnya penerapan teknologi dalam mendukung diagnosis jarak jauh atau layanan yang lebih canggih seperti operasi jarak jauh. Kemudian yang terakhir itu di bidang transportasi dan logistik. Itu seperti penggunaan teknologi lokasi GPS dalam sistem pencarian rute. Kemudian ada pengembangan layanan peta berbasis web seperti Google Maps dan Google Earth. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari submateri kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.